Tes, tes, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Kak. Dengar, Kak. Izin dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Sobat Baca Kemenkeu Library. Ada sedikit pantun nih untuk memulai webinar pada pagi hari ini. Pergi membeli sepatu kaca. Dompet menangis, tabungan memelas. Selamat datang Sobat Baca di Ngobras episode ke-12. Apa kabar nih Sobat Baca sekalian? Semoga sehat selalu dimanapun Sobat Baca berada ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mau mengikuti agenda Ngobras pada pagi hari ini. Ngobras atau akronim dari Ngobrol Bareng Sobat Baca adalah salah satu agenda rutin dari Klub Baca Internal dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk Sobat Baca yang belum join dan kiranya tertarik nih pengen join, boleh dicek info di kolom chat ya. Oke, jadi hari ini adalah Ngobras episode ke-12 yang merupakan webinar kolaborasi antara Sobat Baca Kemenkeu Library dengan Dana Raca Financial Planner Club. Bersama saya, Alia Dia, Sobat Baca dari KPP Pratama Tegal, dan narasumber kita ada Kak Zulfikar Karisma yang merupakan co-founder dari Dana Raca Financial Planner Club. Selamat siang, Kak Zulfikar. Selamat siang. Bisa terdengar suara saya? Terdengar Kak dengan jelas. Di sana Oke. jam berapa Kak kalau boleh tahu? Di sini jam 2 siang karena saya lagi di di Jakarta. Oh iya. Jadi Kak Zulfikar ini sedang menjalani pendidikan S2 di Australia ya teman-teman. Dan di sana kebetulan zona waktunya 4 jam lebih cepat nih daripada WIB. Nah, eh, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah hari ini eh, sehat-sehat karena udara lagi sejuk-sejuknya saat ini. Alhamdulillah. Sudah siap berbagi materi dengan teman-teman hari ini ya Kak ya? Oh, sudah dong. Iya. Siap. Nah, di sini kita nanti akan membahas tema yang sedang menggembarkan dunia maya Oktober yang lalu nih teman-teman pasca penayangan film Home Sweet Home yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karangan Almira Bastari. Nah, kita akan membedah pengelolaan dari Kaluna, tokoh utama Home Sweet Home. Gimana sih caranya bisa menabung sampai 300 juta dengan penghasilan yang masih satu dikit gitu. Nah, adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sesi materi selama 30 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi Q&A selama 20 menit. Nah, sebelum memasuki sesi materi, izinkan saya membacakan profil. Hah? Sepertinya gangguan jaringan ya, Kak. Sebentar ya. Oh, kira sayanya yang hilang. Hilang ya, Kak. Ini sebentar. Oh, oke, udah balik lagi kok. Bisa. Ya. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Ya. Oke. Jadi, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Kak Zulfikar Karisma yang merupakan seorang perencana keuangan. Beliau merupakan co-founder dari Dana Raksa Financial Planner Club yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran finansial dan memperkuat literasi keuangan di kalangan PNS dan masyarakat luas. Lalu di awal karirnya beliau juga menjabat sebagai analis junior di BKF selama tahun 2013 sampai 2015. Lalu selanjutnya menjadi analis senior di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Untuk pendidikan,
Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan melanjutkan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta. Nah, beliau juga aktif menjadi narasumber talk show, baik untuk talk show SBN Retail maupun talk show terkait edukasi finansial dan podcast berbagai podcast mempersiapkan pengelolaan keuangan finansial yang lebih baik nih. Dengan dengan berbagai pengalamannya, tentu kita bisa tahu ya bahwa Kak Zulfikar merupakan narasumber yang tepat untuk mengulik dan membedah lebih detail nih tentang pengelolaan asetnya Kaluna. Nah, selanjutnya saya izin juga membacakan profil singkat dari Kaluna yang merupakan tokoh utama dari Home Sweet Loan. Kaluna merupakan seorang karyawan berusia 31 tahun, berdomisili di Jakarta, dan dia mempunyai dua kakak karena dia adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Nah, tiga bersaudara ini masih tinggal di rumah yang sama nih, di rumah orang tuanya. Kaluna ini merupakan salah satu sandwich generation ya. Lalu dia mempunyai mimpi nih, ingin mempunyai rumah sendiri. Dan saat ini dia mempunyai calon mertua yang tiap minggu hobinya bikin acara keluarga nih. Nah, kalau untuk pemasukan Kaluna sendiri, ini saya ambil datanya dari spreadsheet yang dibagikan oleh pihak produser film Home Sweet Loan. Dulu sempat ada giveaway spreadsheetnya ya teman-teman. Nah, ini gaji bulanannya sekitar 6.593.000 rupiah. Dan Kaluna juga menjadi freelance model bibir, di mana mendapatkan fee 350.000 untuk sekali pemotretan. Lalu untuk pengeluarannya, kalau di buku ya, itu Kaluna men-split menjadi beberapa pos nih, yaitu pos kebutuhan atau needs sebesar 25% dari total pendapatannya, lalu wants atau keinginan berupa kebutuhan sekunder dan tersier yang intinya hiburan gitu ya, sebesar 10%, dan sisanya dia tabung semua sekitar 65%. Nah, kalau gaya hidupnya sendiri, kalau Nani sangat sederhana atau istilahnya frugal living ya teman-teman. Jadi dia masih tinggal di rumah orang tua, masih bawa bekal makan siang sendiri, terus berangkat kerja, tetap naik transportasi umum walaupun dia sudah mempunyai mobil sendiri nih, lebih murah soalnya. Nah, lalu dia juga anti FOMO dan tidak mudah terbawa arus konsumerisme nih teman-teman. Jadi kalau Nani tidak ngopi tiap malam di kafe, terus nggak beli tas dan baju branded kayak Ipar dan teman-temannya, dan langganan aplikasi hiburan secukupnya. Selain itu, Kaluna juga teliti dalam mencatat pengeluarannya. Dia rutin membuat spending allocation setiap bulan, dan setelah itu dia juga selalu mengevaluasi pengeluarannya. Tuh. Nah, kira-kira itulah profil singkat dari Kaluna. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Zulfikar Karisma. Kepada Mas Zulfikar, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Alia atas pembukaan tadi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta apa ini kalau kita sebut ya? Bukan peserta rapat ya, peserta apa? Seminar ya? Atau apa ya? Webinar Ngobras, Ah, Kak. webinar, sorry sorry. Duh, udah lama nggak ikut webinar ya, jadi lupa namanya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa kembali lagi eh, mengisi acara-acara finansial seperti ini karena saya hiatus ya kalau kata orang-orang apa namanya itu komik itu hiatus selama 6 bulan karena memang saya lagi bersekolah tidak di kantor gitu. Nah, ada yang nanya nih di mana ya Kak, apanya itu? Nah, saya lanjutkan aja. Jadi karena acara ini saya kemarin buru-buru nonton karena di Melbourne sendiri tidak tidak ada nih film ini di sini nih. Jadi mohon maaf sekali mungkin siapa yang kenal sama penerbitnya atau apa, saya pakai link bajakan ya untuk melihat film itu dan langsung membuat analisis-analisis. Jadi langsung aja saya share screen ya mengenai
apa sih yang ada di film itu yang bisa kita tarik kesimpulan? Sebenarnya di Twitter pun jujurnya banyak banget yang udah nge-share soal Kaluna itu sendiri. Waktu itu saya juga nggak terlalu ini nggak terlalu engage karena memang apa ya kalau dibilang saya juga nggak nonton awalnya nonton di Indonesia aja nanti karena saya nanti Desember pulang tapi karena memang ada acara ini jadi saya menyempatkan waktu untuk menonton. Nah, ternyata Home Sweet Loan ini adalah sebuah film yang dari novel. Nah, novelnya belum saya baca, jadi nanti mungkin saya boleh nggak sih pinjam buku di Perpus Kemenkeu, ada bukunya ini nggak sih Kak Alia? Saya Ada, cek Kak. kemarin ada Kak di perpustakaan Ada ya, oh Kak. desa. Iya, Kak Vita udah jawab. Ada, nanti saya pinjam ya, Kak ya. Oke. Jadi di film ini tadi udah dijelaskan bahwa ada yang namanya ada yang si Kaluna. Kaluna ini ada orang yang di tengah ini udah mukanya melas banget. Itu Kaluna karena dia itu terjepit ya, terjepit kanan kiri atas. Kalau generasi sandwich kan biasanya terjepit generasi bawahnya dan atasnya ini Kaluna ini terjepit kanan kirinya karena kakak-kakaknya dan juga orang tuanya juga gitu. Jadi Kaluna itu ada abang pertama nih, abang sulung nih. Terus kemudian ada si kakak kedua ya. Dan dia semuanya orang ini tinggal di rumah mertua, di rumah orang tua. Jadi ada 3 keluarga di situ. Ada 4 keluarga berarti ya sama Kaluna. Jadi sangat-sangat ribet sekali, sangat-sangat apa nama itu rumahnya itu jadi sempit. Walaupun luas jadi sempit. Oleh karena itu Kaluna ini punya cita-cita. Dia cita-cita pengen beli rumah karena apa? Dia udah ngerasa bahwa di rumah ini udah terlalu sempit, terlalu ribet gitu ya. Jadi pengen merasakan kebebasan, akhirnya dia pengen beli rumah gitu. Nah, untuk mencapai tujuannya dia apa ya semacam ingin menabung, menabungnya itu menabung DP ya, DP 300 juta kayak gitu. Dari dengan gajinya cuma 6,5 juta tadi ya. Itu. Dia menabung jika 65% tadi itu karena itu tadi pakai transportasi umum terus nyatet finansial nyatet cash flow-nya dan juga dia nggak jajan yang terlalu banyak, dia bukan orang-orang yang FOMO ya yang ya kayak saya ya lah ya kayak istri saya juga kalau udah lihat Tokopedia udah pasti beli something gitu ya. Nah itu kalau Luna nggak seperti itu yang bikin dia apa namanya itu bisa mengumpulkan uang 300 juta padahal gajinya itu cuma 6,5 juta. Oke, tapi ternyata impiannya itu eh, di tengah-tengah cerita impiannya itu hilang karena kakaknya nih. Nah, kakaknya ini itu dia melakukan beberapa kesalahan yang itu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Yang pertama adalah dia pengen beli rumah, tapi terburu-buru. Akhirnya dia ditipu oleh developer apartemen kalau nggak salah. Terus yang kedua, ada suatu scene di mana istrinya nunjukin tas baru. Nah, tas baru nih. Padahal dia lagi kesulitan keuangan gitu loh. Dia katanya pengen beli rumah, tapi kok tasnya mahal ya, tasnya baru ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga lagi, nah ini yang paling puncaknya, itu adalah dia ditipu lagi oleh orang, ditipu sertifikat rumah, sertifikatnya ganda. Jadi kemudian rumahnya yang udah dibeli dengan utang, dengan pinjol, dengan gaji pensiun orang tuanya itu hilang. Apa namanya itu hilang, musnah gitu. Nah, jadinya si si orang tuanya ini bilang, "Eh, gimana nih? Udah kayak gini terus kakaknya minta tolong ke Kak Luna untuk bisa membantu menutupi utang tersebut. Tapi Kak Luna kemudian bilang lah, saya udah nabung segini banyak, ngapain aku bantuin kakak yang nggak bakal bisa balikin lagi kayaknya gitu. Akhirnya dia kabur dari rumah dan lain sebagainya kalau Bapak Ibu sekalian udah nonton filmnya. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah di sini terkait di Twitter juga itu terkait dengan kok bisa dia nabung 300 juta padahal gajinya 6 juta. Saya mau tanya nih, mungkin ke Alia atau apa. Mungkin gajinya nggak 6 juta kan pastinya kan lebih gitu. Ya, Kira-kira nabung 300 juta pernah tercapai nggak sih nabung hingga 300 juta Kak Alia? enggak Kak, belum bisa. Enggak ya. Nah, Susah nggak Kak. bisa.
Iya, susah memang. Nah, susah inilah yang kemudian jadi menarik di film ini. Kok bisa 300 juta? Apa rahasia kuncinya seperti itu kan? Itulah yang kita akan bicarakan kali ini. Nih, ada kunci di sini yang saya lihat gimana Kaluna bisa mencapai tujuannya. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen, sorry. Komitmen. Komitmen ini, sorry. Ini ada yang terpotong nggak? Ada yang kehilangan atau semuanya full nih? Kelihatan kelihatan satu PPT nih. Kalian. Full Kak, kelihatan Oh, semua. oke. Iya, Kak. Oke, nggak ada yang hitam-hitam ya. Oke. Jadi kunci dari Kaluna ini yang pertama adalah komitmen. Dia komitmennya itu sangat-sangat kuat karena terdorong oleh keinginan yang kuat juga. Karena dia merasa rumahnya udah sebegitu sempit, dia udah jengah dengan rumahnya dan akhirnya dia memiliki komitmen yang kuat. Komitmen untuk apa? Yang pertama komitmen untuk menabung dalam jangka panjang. Yang kedua komitmen untuk memiliki kebiasaan keuangan yang bagus. Nyatet, nggak mau nggak mau semacam tadi jajan yang mahal-mahal atau rela berdesak-desakan di KRL supaya bisa menghemat uang yang kalau dia naik mobil itu habis lah itu apa namanya itu buat bensin kayak gitu dan juga tol. Dan sebagainya itu komitmennya kuat. Yang kedua adalah tadi manajemen keuangan yang baik gitu kan. Yang ketiga adalah terencana. Jadi di film itu disampaikan bahwa si Kaluna ini itu kalau beli rumah nggak sembarang, pokoknya murah, pokoknya dapat rumah karena udah jangan dengan lingkungan, enggak. Tapi dia benar-benar berpikir, ini rumah yang enak buat saya, ini apa, yang mana, dan lain sebagainya. Dia udah survei kemana-mana, survei deket rel kereta lah, survei deket kuburan, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi benar-benar terencana. Dan yang keempat, ini yang paling penting nih, tahu diri. Tahu diri dalam artian apa? Tahu diri itu dalam artian dia paham kemampuan dia. Dia paham dengan dia pendapatannya berapa, kemudian dia bisa menabung sampai berapa dan lain sebagainya gitu. Ada loh, ada loh banyak case di mana dia nggak tahu dirinya sendiri sehingga kemudian ketika dia ingin menginginkan sesuatu, akhirnya dia utang nih. Banyak nih. Kalau banyak dari yang partisipan di sini ada 100 lah lebih lah ya. Itu banyak pasti yang tiba-tiba di toko hijau atau toko oranye, oh pengen beli something nih, harganya 2 juta contohnya kayak gitu ya, contoh 2 juta, 5 hari lagi kan gajian nih, pakai pay letter dulu lah kayak gitu. Itu tuh udah masuk tuh kayak gitu. Itu berarti belum tahu dirinya sendiri, kekuatan diri sendiri. Iya, kita tahu bahwa besok gajian contohnya, tapi kita nggak tahu besoknya itu akan ada apa gitu. Apakah ya, nauzubillah min dzalik ya, apakah nanti ada tiba-tiba mobil kita tercium oleh trotoar atau nanti kita jatuh yang mengakibatkan apa kita sakit gitu. Ada teman kemarin yang sepedaan hujan-hujan di sini lagi cuaca lagi bagus-bagusnya ini anginnya kencang banget dan hujan deras banget. Itu sampai teman saya sepedaan dan giginya patah dan kemudian sekarang ke dentis nih. Sekarang berangkat banget ke dentis dan habis $2.000 Australia. Itu sekitar 20 juta. Gitu. Nah, kita nggak tahu itu akan terjadi seperti itu atau gimana. Makanya kita perlu tahu diri sendiri. Kalau seandainya sekarang nggak bisa, ya jangan sekarang. Nanti aja kalau uangnya benar-benar udah kepegang. Kayak gitu. Nah, kita bahas dulu yang soal keuangan yang baik dulu. Karena kita fokus kita di sini. Oke. Jadi apa sih keuangan yang baik itu? Keuangan yang baik adalah kita bisa merencanakan, kita bisa nyaman dengan keuangan kita, level keuangan kita, sehingga di masa depan ada apapun kita udah siap. Kayak gitu. Jadi ada 3 poin di sini yang kita bicarakan. Yang pertama adalah manajemen cash, investasi, dan juga manajemen risiko. Nah, ini penting nih. Dua manajemen nih kan, manajemen cash flow, manajemen risiko, dan investasi. Kita ke manajemen dulu aja ya. Manajemen cash. Apa yang harus dilakukan di manajemen cash? Manajemen cash itu kita bagaimana kita bisa mengelola income dan pengeluaran kita. Jangan sampai ya paling paling apes lah jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita gitu. Karena pasti kalau di negara aja kalau PBN minus ditutupinya pakai apa?
SBN atau pakai utang. Sama kayak kayak keuangan kita nih. Kalau pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan, maka akan ditutupin dengan utang. Nah, kalau utangnya menggulung terus, kalau di personal ya, personal finance menggulung terus, itu akan membahayakan kita. Kalau negara masih ada pemasukan-pemasukan pajak dan lain sebagainya. Kalau kita mentok, Pak, gaji kita. Itu makanya kita harus berhati-hati. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau kita gajian, itu jangan kemudian langsung udah biarin aja masuk ke rekening, kemudian pakai kartu debit kemana-mana dan sebagainya, habisin dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengalokasikan. Tadi kalau udah nyontoin ya, 65% untuk nabung lah, 30% untuk ini, 20% untuk ini, 10% untuk itu. Itu alokasi. Tapi nggak mungkin juga dong, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mungkin udah punya keluarga, atau ada tanggungan orang tua, ada tanggungan adik, dan lain sebagainya, alokasinya sebesar itu kayaknya agak susah. Tapi tetap harus ada alokasi-alokasi khusus seperti menabung dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan. Yang kedua, selain kita mengalokasikan pendapatan kita, yang langkah yang paling penting adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan kita berapa, sehingga kita itu sadar gitu loh kemampuan diri kita seperti apa. Contohnya ketika beli makan di kalau di Jakarta kan kantor pusat kan Al Barkah, sorry sorry mana sih? Wahidin ya, Wahidin, Jalan Wahidin kayak gitu kan. Beli nasi Padang harga 20.000, catet dan sebagainya. Jadi kita tahu, oh ternyata aku makan siang selama sebulan ini habis sekitar 500.000 loh, kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu Pak, Bu, teman-teman, kayak saya nih contohnya dulu diajak ke mall gitu ya. Kalau deket kantor besar kan mallnya Atrium Senen ya. Makan 50-60 ribu. Kaliin aja 20 hari itu 1.200.000 sendiri tuh. Padahal ketika saya kemudian makan di Wahidin itu bisa lebih murah loh, lebih murah, eh, 3 kali lipat lebih murah kayak gitu. Nah itu makanya harus dicatat sehingga kita tahu pengeluaran kita kemana aja. Terus kemudian jangan lupa kalau udah dialokasikan, kalau udah dicatat, ya dilaksanakan gitu loh. Maksudnya jangan cuma ini jadi semacam rencana-rencana aja gitu, tapi dilakukan beneran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kalau di film ini memang nggak ada kelihatan evaluasi-evaluasi seperti apa. Tapi di praktek finansial yang baik adalah setiap bulan, setiap 2 bulan terserah lah. Pokoknya secara reguler. Kita harus mengevaluasi nih. Kita nabung udah berapa nih? Apakah tercapai target tabungan bulanan kita tercapai nggak? Atau ada yang jebol nggak kemarin pengeluaran? Oh kemarin jebol karena mungkin bayar asuransi atau apa, it's okay. Tapi bulan depan harus ada perbaikan di sisi ini supaya nggak jebol. Kenapa jebol di makan siang? Oh karena kemarin diajak makan. Oh berarti bulan depan harus nggak boleh jebol lagi seperti itu. Nah kembali lagi, itu adalah 4 langkah finansial yang baik gitu. Nah, sekarang kemarin kalau apa namanya di film itu Kaluna juga mencontohkan mengenai alokasi-alokasi. Tadi kan Kak Alia udah sampaikan ya bahwa siapa namanya? Si Kaluna itu eh mengalokasikan 65% itu untuk menabung. Sisanya untuk apa, Kak? Kak Alia? Hanya tadi 25% kalau dari bukunya ya Kak, itu buat Hmm? kebutuhan primer. Terus kalau Hmm? 10%-nya buat tersier sama sekundernya. Oke. Jadi nabungnya 65, 25 untuk itu, terus 15% untuk tersier. Oke. Nah, di perencanaan keuangan juga ada seperti itu Kak Alia dan teman-teman sekalian. Jadi ada namanya alokasi alokasi yang bisa dipakai sebagai guideline ya untuk kita. Yang pertama adalah alokasi untuk kebutuhan primer, karena nggak mungkin juga ya kebutuhan primer kita 25% doang. Karena apa? Kaluna itu Kaluna itu ada privilege walaupun dia generasi sandwich itu ada privilege. Privilege-nya apa? Dia tinggal di rumah orang tua. Ada kakak-kakaknya yang juga penghasilan sehingga biaya hidup 25%. Tapi kalau kita-kita nih, ya, teman-teman yang masih single, masih muda nih, kalau tinggalnya di Jakarta atau di home base, bukan di home base, harus ngekos gitu ya. Nggak mungkin dong biaya hidupnya cuma 25%. Makanya di perencanaan keuangan ini
Ada golden rules-nya dalam presentasi itu. Yang pertama adalah 50-30-20. 50% untuk hidup, biaya kebutuhan primer dan sebagainya. 20% langsung untuk nabung. Nah, ini penting nih, 20%. 20%. Jadi kalau gajinya 6 juta, 20%-nya sekitar 1 juta, 1.200.000 ya, 1.200.000 untuk nabung. 3 jutanya untuk hidup, dan sisanya baru kemudian untuk biaya-biaya lain nih, contohnya untuk makan, untuk kopi-kopi sama teman, makan di mall, beli pakaian dan lain sebagainya seperti itu. Atau kalau seandainya wah ini kayaknya tidak syariah ini ya, karena tidak ada apa namanya itu, tidak ada sedekah yang dialokasikan, boleh kita pakai yang versi syariah. Karena SBN pun kan ada syariahnya ya. Ada obligasi retail Indonesia, ada juga sukuk retail. Nah, kalau di sini ada juga versi syariahnya di mana livingnya kita press nih 40%. Terus kemudian jadi 10% itu dipergunakan untuk sedekah nih, giving. Nah, yang 30% ini bisa untuk playing, atau kalau yang punya utang bisa digunakan untuk bayar utang. Karena di dalam perencanaan keuangan yang baik, maksimal utang itu hanya 30% dari pendapatan total. Kalau pendapatan total Bapak Ibu 10 juta, ya jangan utang 7 juta dong. Nanti kalau bisa nggak hidup 3 juta? Susah. Bisa, tapi agak susah. Karena utang itu kan komitmen jangka panjang ya, harus dibayar. Itu makanya perencanaan keuangan yang baik itu ada perencanaan keuangan yang fleksibel, utangnya dikit aja supaya lebih fleksibel dalam menjalani hidup kayak gitu. Nah, investing atau nabung udah nggak bisa diapa-apain kalau bisa 20%, karena di perencanaan keuangan syarat untuk menjadi keuangan yang baik adalah nabung minimal 20% dari pendapatan. Kayak gitu. Oke. Tapi ada beberapa orang yang agak susah menerapkan persentase karena mungkin kebutuhan yang berbeda, punya anak 2 3 4 10 kayak gitu ya. Itu maka ada alokasi lain nih, ada alokasi bukan dengan persentase tapi dengan skema air terjun. Oh, skema air terjunnya apaan? Jadi skema terjunnya, bayangin uang adalah air yang mengalir dari tempat tinggi menuju ke wadah pertama. Sampai wadah pertama itu habis, dia nggak bakalan ngisi ke wadah kedua dan seterusnya. Jadi setelah wadah pertama keisi, baru kemudian masuk ke wadah di bawahnya. Kemudian keisi lagi ke bawahnya. Sama seperti itu, bayangkan aja uang yang pertama itu masuk ke wadah kebutuhan primer dulu. Dihitung kebutuhannya primer apa aja nih. Contohnya sewa rumah, sewa apartemen, atau kalau udah punya rumah dan apartemen, makan, untuk bayar sekolah anak itu masuk kebutuhan primer dan lain sebagainya, seperti itu contohnya, bayar listrik dan lain sebagainya. Setelah dihitung, oh masih ada sisa nih, baru untuk kewajiban. Kewajiban itu apa? Utang. Utang itu kewajiban, harus dibayar. Utang kartu kredit lah, utang apa, utang KPR lah, KTA dan lain sebagainya, itu didahulukan. Jika masih ada sisa, gunakan sedekah terlebih dahulu karena kita syariah di sini ya kan. Terus kemudian selanjutnya setelah sedekah masih ada sisa, kalau bisa untuk investasi nih, minimal 20%. Jadi kalau gajinya 10 juta, ya 2 juta tabungin dulu lah. Kalau masih ada sisa lagi nih, baru habiskan saja sisanya gitu. Karena apa? Ya, semuanya udah aman gitu. Untuk kewajiban sudah ada, untuk akhirat udah ada, untuk masa depan investasi udah ada, kebutuhan primer udah tercukupi. Sisanya habisin aja. Kayak gitu. Ini ada bukunya karangan dari Bapak Ahmad Ghazali yang namanya Habiskan Saja Gajimu. Bagus itu bukunya. Nanti bisa dibeli atau dibaca gitu. Dibeli dan dibaca gitu. Nah, ini alokasi-alokasi tadi. Nah, yang menjadi concern fokus dalam film ini adalah mencatat. Nah, kalau Kaluna mencatatnya itu pakai spreadsheet, Bapak Ibu sekalian. Spreadsheet ini ya harus ngadep laptop lah, ya kan? Ngadep laptop, harus dikerjakan pulang kantor kayak si Kaluna kemarin yang di kegap sama si siapa namanya, yang lakinya, yang akhir-akhirnya ngelamar itu, lupa saya namanya. Tenan, Mas. Ah, Danang ya, Danang ya. Nah, Danang. Danang itu nge-gap kan, wah bagus nih. Itu dia ngerjain malam-malam. Nah, kembali lagi. Paluna punya komitmen yang kuat. Salah satunya adalah habit
dalam mencatatnya itu bagus gitu. Dia berkomitmen untuk mencapai tujuannya, jadinya dia harus mengelola manajemen keuangan yang baik. Caranya dengan mencatat. Dia melakukan itu tiap malam. Kayak gitu. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa untuk konsisten mencatat seperti ini? Jawabannya ada dalam diri Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kalau saya, jujur, pakai Excel saya ampun-ampunan. Karena saya malam, kalau enggak, ya karena saya udah punya anak ya. Pas di Indonesia, saya punya anak, saya main sama anak. Capek tidur lah, Bu. Makanya saya pakai aplikasi pencatatan. Nah, aplikasi pencatatan itu banyak banget, Bapak Ibu bisa 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 tinggal ngetik aja di Play Store atau di Apple Store ya. Money My Money lah, wallet di sini contohnya Money Tracker dan lain sebagainya seperti itu. Banyak banget dan ini saya pakai dari tahun 2013 2014 saya pakai. Ini saya catat terus-menerus bahkan ketika saya melakukan wisata kemana nih, contohnya wisata ke Bali nih, tuh wisata ke Semarang di sini ya. Wisata ke Semarang, saya langsung bikin dompet sendiri untuk mengalokasikan pengeluaran saya selama wisata itu berapa sih sebenarnya kayak gitu. Itu yang saya lakukan terus. Dan enaknya adalah kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, itu ada kelihatan apa namanya itu pie chartnya ya. Kita belanja kemana aja nih. Jadi tahu nih. Jadi oh kemarin tuh habisnya di sini, oh boncosnya di sini. Wah, aku kemarin cuma nganggarin buat transport cuma 500.000. Kenapa jadi 600.000? Contohnya seperti itu. Itu bisa ke track. Jadi ketika kita kita mencatat, kita tahu nih di akhir bulan, oh ternyata aku habisnya di sini sehingga ada perbaikan di bulan berikutnya dan kemudian bulan berikutnya dan lain sebagainya sehingga kita tetap mindful nih dalam tujuan kita untuk nabung berapakah atau untuk ngapain dan lain sebagainya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya Excel-nya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya pengen spreadsheet-nya, saya ada linknya, bisa di-download, tapi nanti deh, nanti deh ya, saya kasih ya di apa namanya itu di kolom chat. Oke, kita lanjut aja. Oke, itu udah berapa jam, tapi kita lanjutin aja nggak apa-apa Kak. Kak. Nah, ini manajemen risiko, cepet aja nih. Manajemen risiko itu sebenarnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah punya asuransi dan dana darurat. Bapak Ibu sekalian, kalau udah nonton filmnya, pasti tahu bahwa agak-agak akhir itu Kaluna ngasih uang ke bapaknya, uang ke bapaknya untuk bisa bayar utang, ya kan? Itu juga ngegerus dana darurat yang udah disiapin Kaluna. Artinya apa? Kaluna punya dana darurat loh. Walaupun kalau nggak salah sisanya cuma 15 juta kalau nggak salah ya dana daruratnya ya. Kayak gitu. Dia punya dana darurat. Untuk apa? Untuk ketika dia apa namanya itu tadi kejadian-kejadian yang nggak direncanakan sebelumnya, dia punya duit nih untuk dana darurat untuk nutupin itu. Nah, tapi ada beberapa kejadian risiko yang tidak bisa ditutup oleh dana darurat karena udah gede banget nih impactnya. Contohnya, kayak teman saya tadi yang giginya patah nih. Dia nggak perlu bayar 2.000 dong. Nggak perlu bayar 2.000. Karena dia tercover asuransi. Kayak gitu. Tercover asuransi. Jadi, makanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian nggak punya asuransi, itu segeralah asuransi. Punya asuransi. Kalau udah punya, kalau PNS kan punya apa namanya? Askes ya, apa BPJS ya? BPJS oke, BPJS oke, dan itu adalah syarat utama dari perencanaan keuangan yang baik itu adalah punya BPJS kalau di Indonesia ya. Kalau nggak punya BPJS, cepetan segera. Karena kalau udah sakit, biayanya mahal nih, kayak teman saya tadi, kayak gitu. Jadi punya asuransi. Kalau Bapak Ibu merasa kurang, nggak pengen ngantri dan sebagainya, boleh asuransi swasta. Tapi ya gitu, preminya lumayan gede gitu. Oke, jadi harus punya asuransi dan dana darurat. Kita lanjut ke investasi. Nah, di film itu tidak disebutkan bahwa yang namanya Kaluna berinvestasi. Tapi dari yang saya lihat, kalau dia nabung 3 juta sebulan, itu berarti dia investasinya itu ke saham. Nanti kenapa saya bicara seperti itu kita akan bahas. Oke, jadi investasi itu adalah kita naruh duit ke suatu tempat investasi, kita mengharapkan return. Returnnya
nanti ya berupa bunga atau berupa capital gain dan lain sebagainya seperti itu. Investasi di mana sih banyak di SBN, di saham dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang orang itu banyak yang tertipu, banyak yang kemudian invest bodong, ya kan? Karena dia tidak melakukan hal ini. Yang pertama adalah dalam melakukan investasi kita harus paham risikonya, paham cara mainnya. Dan untuk memahami itu kita perlu mempelajari instrumen investasinya. Dan kemudian setelah kita mempelajari instrumen investasi, kita tahu nih, kita maunya nabung berapa, maunya ke arah mana dan lain sebagainya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan goal finansialnya. Jadi ini sangat penting untuk menentukan goal finansial karena itu akan menentukan instrumen investasi apa yang cocok. Contohnya seperti ini. Kalau Anda punya tujuan beli rumah nih, tujuan beli rumah tujuannya sekitar 1 M contohnya kayak gitu ya. Dicapai 10 tahun lagi. Ya, saya walaupun saya bekerja di tempat yang eh, jualan SBN, saya tidak merekomendasikan Anda 100% uangnya ditabung di SBN. Enggak. Tapi ya Anda harus diversifikasi. Contohnya ke saham nih. Saham kan returnnya tinggi nih. Tapi harus pelajari terlebih dahulu ya. Saham. Kenapa saham? Karena dalam jangka panjang saham akan memberikan return yang maksimal gitu. Tapi saham yang mana? Jangan saham yang yang ecek-ecek yang besoknya turun tajam. Saham yang bagus. Contohnya saham perbankan kayak gitu, yang aman kayak gitu. Itu untuk jangka panjang. Nah, setelah kita menentukan goalnya, mempelajari dan paham risiko, baru kemudian kita melakukannya. Nah, untuk memahami cara apa namanya itu di Dana Raksa Financial Planner Club itu ada rumus dalam memahami investasi, yaitu 2L dan 2R. 2L adalah legal dan logik. Kalau Anda investasi, jangan sampai Anda tidak ngecek legalitasnya ya. Contohnya tiba-tiba ada yang nawarin, ayo kamu ikut investasi trader. Sekarang invest 1 juta, besok jadi 1,2 juta. Apa legalitasnya? Dia cuma nawarin aja gitu. Nggak ada dari OJK lah, nggak ada dari Bapeti dan lain sebagainya. Jangan jangan mau. Karena nggak ada yang eh, apa namanya itu memastikan bahwa itu aman. Yang kedua adalah logik. Tadi ada yang nawarin 1 juta, kemudian besoknya jadi 1,2 juta. 20% per hari. Itu logik nggak sih? Ya, logik nggak sih? Instrumen investasi mana yang bisa ngasih return secara konsisten per hari itu 20%? Ya, ada sih. Mungkin lewat jalur perusahaan tuyul atau pesugihan mungkin bisa. Tapi kan itu ada konsekuensi di belakang-belakangnya itu ya. Gitu. Jadi harus punya 2L nih. Legalitasnya oke, terus logisnya nih. Kayak gitu. Terus yang kedua 2R. 2R adalah risk and reward. Atau risiko dan juga returnnya sebesar apa. Ada bisa lihat apa sih namanya ini? Namanya kuadran ya. Ada 4 kuadran di sini. Kalau risiko rendah, rewardnya juga rendah, itu kita kita tahunya adalah saham. Obligasi, sorry, obligasi. Risiko rendah, nggak perlu ngapa-ngapain, pasti duit balik. Tapi juga returnnya juga rendah, sekitar 6,3%. Tapi kalau returnnya pengen tinggi, berarti risikonya harus tinggi nih. Contohnya apa? Saham. Saham risikonya tinggi, bisa turun sehari 4%, 5%, tapi sehari bisa naik juga 4%, 5%. Nah, kalau ada risiko tinggi tapi reward rendah, itu Anda orang-orang yang merugi kan. Al-Asr ayat 2 bagi yang muslim itu pasti tahu lah bahwa sesungguhnya Anda adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini nih, risiko tinggi tapi rewardnya rendah itu jauhi. Nah, kalau ada yang menawarkan risikonya rendah tapi rewardnya tinggi, udahlah pasti penipuan, nggak usah diikutin kayak gitu. Oke, gitu. Itu adalah cara mainnya dalam berinvestasi. Paham 2L, 2R. Selalu tanyakan seperti itu. Kemudian kita harus menyesuaikan terlebih juga dengan risk appetite kita. Ada yang pengen cepet kaya, pengen cepet untung gede, itu berarti agresif. Ada yang pengen untung ya lumayan gede, tapi yang risikonya ya jangan terlalu jatuh lah, yaitu yang moderat. Tapi ada yang nggak mau rugi sama sekali. Saya kalau rugi nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Itu namanya konservatif. Artinya dia nggak mau.
melihat kerugian, walau dia pengennya untung terus. Masuk mana yang cocok? SBN, kayak gitu. Nah, beberapa instrumen investasi yang disediakan, salah satunya di pemerintah itu ada obligasi pemerintah ya. Teman-teman sekalian nih, saya sampaikan bahwa SBN ini itu yang nerbitin DJBPR, walaupun yang nerbitin internal Kementerian Keuangan, tapi yang orang Kementerian Keuangan yang beli SBN itu cuma 2% setelah kita survei itu. Kasihan banget, nggak ada yang beli ini. Ayolah, Wa- jangan apa namanya itu kalau bisa kalau ada duit nganggur gitu ya masukin SBN aja gitu. Selain nanti dapat return, kita juga membantu pemerintah lah ya seperti itu lah ya, untuk membangun negeri ini gitu. Untuk nanti eh, apa namanya itu info-info mengenai obligasi pemerintah nanti bisa tanya ke DJPPR atau pas DJPPR lagi lagi menjelaskan gitu ya. Saya cuma menjelaskan obligasi pemerintah adalah instrumen investasi yang apa ya, yang aman, paling aman kayak gitu. Terus yang kedua levelnya agak di atas dikit adalah reksadana. Reksadana ini bisa dibilang aman, tapi diverse ya. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham. Reksadana pasar uang itu reksadana yang kalau kita naruh duit itu sama manajer investasinya ditaruh di instrumen investasi yang seperti obligasi apa namanya itu obligasi yang apa namanya itu yang cuma 90 hari atau surat utang perusahaan dan lain sebagainya. Itu yang apa ya? Aman lah, aman banget gitu. Terus kemudian ada RDPT. RDPT itu reksadana yang uangnya itu ditaruh di obligasi jangka panjang. Kebanyakan reksadana tetap itu ditaruh di pemerintah, obligasi pemerintah gitu. Jadinya sangat aman banget. Nah, ada juga reksadana saham di mana uang yang Anda taruh itu nanti akan diinvestasikan ke berbagai saham. Nah, kalau seandainya apa namanya itu Anda melihat di bagian sebelah kiri itu namanya RDPU dan RDPT itu pendapatan atau returnnya itu cenderung stabil, naik tapi cenderung stabil ya. Beda dengan reksadana saham, bisa turun banget nih. Ini ada salah satu contohnya. Jadi di jangka pendek itu RDPU dan RDPT itu dapat untung, tapi kecil, 0,51% dan lain sebagainya. Reksadana saham bisa turun minus 8%. Tetapi secara jangka panjang, reksadana saham itu bisa untungnya berkali-kali lipat. Makanya tadi saya bilang, saham itu bisa menghasilkan return yang sangat tinggi sekali dalam jangka panjang. Makanya cocok untuk investasi yang tujuan keuangannya jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya seperti itu. Boleh kalau semuanya ditabung RDPU, RDPT, boleh. Tapi kan returnnya ya segitu-gitu aja, seperti itu. Oke? Terus kemudian, oh ya udah berarti di saham aja deh biar cepet untung. Jangan salah Bapak Ibu. Contohnya seperti ini nih. Ada saham yang bisa naik tinggi, ada juga saham yang boncos. Nah, ini eh, harus diperhatikan lagi gitu. Terus kemudian ada kripto. Wah, ini nih bagi teman-teman yang masih muda nih, kriptonya banyak nih katanya kan apa namanya itu, ayo kripto-kripto dan lain sebagainya. Ini bisa turunnya luar biasa, bisa naiknya luar biasa. Hati-hati aja gitu kan, karena kembali lagi semakin tinggi risiko, semakin tinggi return, semakin tinggi risikonya juga kayak gitu. Nah, karena sepertinya waktunya ini sangat-sangat terbatas, jadi saya lanjut aja ke sini. Jadi tadi perhitungannya apakah benar Kaluna itu dengan gaji 6 juta bisa nabung hingga 300 juta? Bisa. Kalau ditabung di saham, Bapak. Karena kalau saya hitung 300 juta itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun. Kalau tiap bulan Kaluna nabung 3,8 juta ditaruh di instrumen investasi yang menghasilkan 10%. SBN nggak mungkin dong, cuma 6,3%. Reksadana pasar uang cuma 5%, pendapatan tetap 6%, 7%, saham berarti yang 10%. Berarti si Kaluna main saham dong, kayak gitu. Tapi kan nggak disebutin di situ kan.
Kalau kita tanya ke produsernya, ini beneran nggak sih 300 juta dapat dari apa nabung doang? Iya bener, tapi dia mungkin nggak ngitung ya, nggak ngambil logika finansial kali ya. Ternyata kalau di logika sih bisa-bisa aja masuk-masuk aja, yang artinya bahwa Kaluna itu orang yang agresif masuk ke saham dan untungnya ketika dia butuh duit untuk DP rumah, dia punya uang di 300 juta. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen punya uang 300 juta, bisa nih nabung 3 juta per bulan atau 3,8 juta per bulan. Kalau 3,8 juta per bulan, nabung selama 5 tahun, ditaruh di saham, itu bisa dapat 300 juta 5 tahun lagi. Atau kalau nabungnya 3 juta 57 ribu, dapat uang 300 juta itu sekitar 6 tahun lagi. Gitu. Nah, sekarang silakan mau pilih yang mana. Mau yang cicilannya gede tapi tujuan tercapai lebih cepat, atau cicilannya bisa rendah tapi tujuannya agak lama tercapai kayak gitu. Itu sih eh, kalau menurut saya sebenarnya masih banyak banget apa namanya itu bahasan-bahasan yang menarik, tapi karena waktu yang terbatas ya Kak Alia ya. Jadi langsung saja saya ada beberapa key takeaways. Yang pertama adalah dalam film ini kita tahu bahwa Kaluna itu punya komitmen yang kuat ya untuk nabung ya. Ya karena itu terdesak oleh keadaan gitu kan. Terdesak oleh keadaan jadinya dia bisa bisa mau nabung dan frugal living. Terus yang kedua, Kaluna membuktikan bahwa manajemen keuangan itu sangat-sangat penting dalam mencapai tujuannya. Kalau Kaluna nggak nyatet, kalau Kaluna tetap kekeh naik mobil, kalau Kaluna tetap jajan tiap hari, itu nggak bakalan bisa tercapai itu 300 juta. Dan Kaluna tahu tujuan dan strateginya seperti apa, jadi dia tahu nabungnya berapa, sampai dengan perhitungan 60%, dengan dia tahu 65% berarti dia tahu tujuan dan strateginya seperti apa. Kayak gitu, sehingga dia tahu nabung per bulan berapa dan kapan saya dapat 300 juta. Seperti itu. Oke Kak Alia, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Eh, Mungkin buka sesi pertanyaan kali ya, biar lebih seru. Terima kasih Kak Subika Karisma atas pemaparan materinya. Bener-bener daging semua nih Kak, materinya bener-bener dicatat. Kalau misal di Stabilo ini kuning semua ini halamannya ntar. Ini barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung diketik via chat atau bisa raise hand ya untuk menanyakan langsung nih kepada Mas Zulfikar. Materinya akan di-share Kak, Kak? Iya Kak, nanti akan di-share ya Kak. Nanti di-share kok. Itu ada pertanyaan nih Kak. Info dong Kak untuk ikutan CFP yang recommended di mana ya? Biar bisa DFPC ya. Oke, nanti setelah ini ke KPK NN Malang nih, Kak Rima ya. Jadi kalau CFP sih banyak tempatnya ya. Kemarin saya di UI, ada juga di beberapa institusi yang mengadakan juga. Tapi kemarin saya di di UI itu ada di apa sih saya lupa namanya itu, organisasi atau apa gitu. Untuk ininya sendiri, untuk apa namanya itu biayanya sendiri sekitar total 21 juta untuk sampai dapat sertifikasi gitu ya. Jadi nah itu jadi bisa jadi apa namanya itu target finansial Anda, nabungnya berapa per bulan nanti untuk mencapai 21 juta dalam waktu berapa bulan gitu bisa gitu. Oke. Ya, baik. Selanjutnya dipersilakan kepada Kak Rima Pusparani dari KPKNL Malang. Silakan, Kak. Selamat siang, Kak. Saya mau nanya Ya. ke Kak Zulfikar. Kalau misalnya Kak Zulfikar ini tolong apa namanya, ditanggalkan dulu apa juga sebagai pegawai Kementerian Keuangan gitu, yang megang SBN gitu. Kalau cuman pakai mindset financial planner doang, seberapa recommended sih SBN atau ORI gitu? Terus termasuk mana yang lebih direkomendasikan? Apakah yang ori yang kalau nggak salah ori itu bisa diperjualbelikan di pasar gitu ya? Ada juga yang tidak Hmm. bisa gitu ya. Begitu. Terus kemudian kayaknya itu aja sih, itu dulu deh. Terima Oke. kasih. Oh ya, by the way, saya ini untuk
investasi saya termasuk yang konservatif. Jadi mungkin bisa menjawab Konservatif. menjawab untuk orang yang konservatif gimana? Oke, Terima oke, kasih. oke. Siap, terima kasih Bu Rima. Aduh, akhirnya ketemu orang Malang lagi nih. Saya ini orang Malang nih. Pengen ke penempatan Malang tapi nggak bisa. Soalnya kantor saya cuma di pusat. Gitu. Oke, Bu Rima. Saya jawab dulu ya Kak Alia ya. Akan Oke, Kak, ya. Jadi untuk konservatif memang pilihannya terbatas ya. Tapi ada nih saya sampaikan eh, dalam pandangan saya sebagai profesional perencana keuangan yang bukan pegawai di JPR. Kalau saya ngambil view pegawai di JPR, wih bu harus ke SBN nih, nggak boleh ke yang lain kayak gitu kan. Nggak, tapi saya pakai profesional aja. Jadi bisa pakai beberapa instrumen yang ada untuk kalangan konservatif, seperti contohnya obligasi FR nih, fixed rate. Kalau di Bibit ada nih. Itu yang enak banget dan fleksibel bisa dijual kapanpun dan returnnya lumayan. Tapi returnnya akan ditransfer setiap 6 bulan gitu. Kalau SBN atau SBN ya, yang ori ataupun suko itu kan ditransfernya tiap bulan ya. Tiap bulan langsung masuk rekening. Kadang-kadang kalau nabungnya dikit nih, contohnya beli SBN cuma 5 juta, 10 juta itu kan. Itu kan pasti dapatnya cuma ya 60 ribu lah sebulan kayak gitu ya. 60 ribu, 70 ribu. Alah, hilang itu pasti duit. Pasti masuk, pasti ini duit 70 ribu Ya udah dibelanjain aja buat beli cilok gitu kan. Akhirnya hilang-hilang aja. Ya. Esensi investasinya nggak ada. Nah, kalau di FR, obligasi FR itu lebih terkumpul gitu, lebih. Apa nih masuk 500 ribu? Oh ternyata dari sini ya udah. Terus kemudian kalau seandainya Ibu Rima ambil obligasi FR tadi, returnnya itu jangan kemudian didimin aja di rekening atau dibelanjain, jangan. Tapi diinvestasikan kembali gitu. Diinvestasikan kemana? Bisa ke obligasi. Bisa ke obligasi. Bisa ke reksadana. Jadi hasilnya dimasukin reksadana gitu. Jadi berkembang terus. Kalau kemudian hasilnya 500 ribu masuk, buat jajan lumayan 500 ribu yang nggak jadi apa-apa. Malah kegerus inflasi nantinya seperti itu. Itu kalau main obligasi FR. Tapi ada juga pilihan, tadi ada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana pasar uang, sejauh yang saya lihat, itu rata-rata returnnya sekitar 3-4% per tahun. Lebih rendah dari obligasi FR. Ada juga obligasi pendapatan tetap, itu yang return rata-ratanya sekitar 5-7%. Kalau untung dapat 7% kayak gitu. Itu ya, apa namanya itu, bisa dapat untung dari situ gitu. Dan enaknya kalau reksadana adalah itu returnnya compounding terus, nggak ditransfer tapi langsung masuk ke modalnya terus kemudian dibungakan, berbunga bunga berbunga kayak gitu ya. Kalau kata orang syariah itu riba beriba kayak gitu kan. Tapi kan ini investasi ya, bukan 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 utang ya. Jadi tidak ada riba di sini. Oke, seperti itu Bu. Atau ada yang nanya nih, barusan muncul mak ceting gitu kan. Kalau emas gimana? Nah, boleh investasi emas gitu kan. Emas kan lagi tinggi-tingginya sekarang ya. Itu, tapi bahaya. Bahaya dalam artian ya kalau besoknya jatuh dan lain sebagainya. Tapi gini, emas itu kan ada dua ya sekarang ya. Emas yang digital, emas yang nabungnya di Pegadaian dan lain sebagainya. Atau emas yang belinya adalah batangan. Nah, kalau beli batangan, itu ada risiko yang Bapak Ibu sekalian mungkin perlu dipikirkan. Yang pertama, nyimpennya di mana? Nyimpen di rumah. Oke, nyimpen di rumah. Nyimpennya di mana? Di lemari. Oke. Kalau seandainya udah kekumpul 1 kilo ya di situ. 1 kilo ditaruh di lemari gitu ya. Ada kemungkinan rumahnya dimasukin maling, ya kan? Itu bisa kalau hilang, hilang semuanya itu. Atau kemudian rumahnya kena banjir, keterjang banjir, emasnya ke bawah banjir, nangis itu hilang. Seperti itu. Kalau emas digital ada kemungkinan bertahan. Kayak gitu kan, bisa ditarik kapanpun gitu. Kalau nggak salah Pegadaian deh yang punya sistem emas emas digital kayak gitu. Itu bisa jadikan alternatif. Kalau emas batangan ya itu ada risiko seperti itu gitu.
Makanya perencanaan keuangan udah mazhabnya nih, mazhab yang bilang emas itu bukan investasi atau emas itu investasi gitu. Ada mazhabnya karena itu tadi emas itu sangat susah dalam menyimpan dan kenaikannya ya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan investasi finansial lainnya seperti reksadana atau obligasi seperti itu. Itu Bu Rima dan juga salah satu penanya tadi yang tiba-tiba terlintas. Ada pertanyaan Gitu. baru nih Kak, dari Kak Adis M. Kak, izin tanya, menurut Kakak, kripto atau Bitcoin itu termasuk investasi Kak? Menurut beberapa pendapat ahli agama, termasuk judi soalnya, karena ada unsur gambling ini gimana nih Kak? Aduh, saya nih di Twitter nih udah mengalami dicaci maki oleh para kripto bros ini jadi nggak enak saya menjawab pertanyaan ini. Tapi gini, kripto adalah Bitcoin bisa disebut sebagai investasi, oke, investasi masa kini dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan teman-teman yang masuk ke kripto atau Bitcoin itu benar-benar harus paham risikonya. Tadi kan apa namanya itu ketika saya sampaikan kalau investasi harus paham ya, harus paham ini instrumennya seperti apa, risikonya seperti apa kayak gitu kan. Pahami dulu. Terus kemudian yang kedua, pakai uang dingin. Jangan sampai contohnya nih ada eh, orang yang bulan depan bayar kontrakan rumah, duit kontrakannya ditaruh di kripto. Ya kalau besok kripto naik 5% 6%, oke. Kalau tiba-tiba jatuh 20%, lu gimana? Rugi Anda. Padahal harus bayar. Kayak gitu. Apakah termasuk investasi? Iya, karena itu tadi ada returnnya. Tapi apakah itu termasuk judi? Nah, ini apa ya kalau dibilang ya? Jadi saham dan kripto ini kan sebenarnya sama ya. Sesuatu yang kita beli itu yang tidak terlihat gitu ya, tidak tidak ada barang fisiknya gitu. Dia bisa naik bisa turun. Tetapi ada pendapat bahwa ini haram karena itu tidak ada fisik yang kita terima, sedangkan kita harus mengeluarkan uang dan termasuk judi karena bisa naik bisa turun. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan judi karena ada ilmunya, ilmu technical analysis, fundamental analysis. Jadi segala sesuatu itu eh, apa namanya itu ilmu itu kalau ya itulah pokoknya saya nggak mau ke arah terlalu dalam ke arah agama ya. Pokoknya ada dua pendapat seperti itu. Kalau di kalau disampaikan apakah kripto, Bitcoin atau termasuk saham itu gambling atau enggak ya ada dua pendapat itu. Mau pilih yang mana? Terserah, silahkan. Kayak gitu pilihannya ya. Jadi yang penting harus pakai uang dingin ya Kak, kalau Yuk, pendapat sebagai investasi atau gambling itu diserahkan lagi nih ke ya, penggunanya. Nah, iya bener dong. ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Dona. Kak dibahas sekilas juga dong untuk side job atau freelance tambahan itu lebih Mm-mm. baik apply side job lagi atau lebih rekomen untuk switch karir dengan pendapatan yang Mm-mm. lebih besar. Tapi cari kerjaan kan juga nggak gampang ya Kak saat ini. Itu menurut Kakak gimana? Wah, ini nih. Saya sebenarnya orang yang ya karena pekerjaan saya di Kementerian Keuangan jadi eh, saya tidak mengalami langsung tapi ada beberapa teman saya yang ngalamin karena di sini banyak banget teman-teman yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk pindah ke kerjaan lain. Jadi gini, kalau seandainya memang ada kesempatan untuk jadi lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik, ambil aja gitu. Tetapi kalau belum ada, ya lakukan yang sekarang aja gitu. Lakukan kerjaan dan ditambah side job dan lain sebagainya itu lakukan dulu. Jadi untuk keamanan, jangan sampai kita udah resign aja sekarang karena udah capek dengan pekerjaan, tapi belum punya pekerjaan lain gitu. Kan gapnya itu nanti nganggur. Ya kalau gapnya cuma sebulan 2 bulan, kalau 5 bulan gimana? Kalau 6 bulan gimana? Gak dapat duit kayak gitu. Nah, kalau rekomen switch karir atau menambah pendapatan itu ya tergantung masing-masing tujuannya lah ya. Maunya seperti apa? Ada yang tujuannya itu untuk karena udah stuck di satu tempat, pengen, pengen, pengen apa namanya itu, pengen.
pengen berkembang karirnya, akhirnya dia pindah. Ada juga yang karena pendapatan dan sebagainya itu punya tujuan masing-masing dan ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu aja. Nggak bisa merekomendasikan aneh-aneh gitu. Takutnya nanti saya rekomend udah switch karir aja gitu. Jadi pengangguran nantinya kan. Atau udah nambahin nambahin side job aja gitu. Besoknya sakit tipes kan. Saya jadi nggak enak gitu loh. Gitu. Jadi intinya harus ada kepastian dulu ya. Kalau misal mau Ya, karir dulu atau kalau misal mau nambah side job harus dipastikan dulu badannya kuat nggak nih kira-kira jangan sampai. mm-mm, mm-mm. Seperti itu. Itu. Maaf ya Kak Dona ya. Kalau Kak Dona Muslim ini sepertinya kerudungannya ya bisa sholat tahajud gitu ya. Meminta petunjuk gitu karena ada tangan-tangan tak terlihat yang mungkin membantu kakak nantinya. Seperti itu. Udah jam 11, kira-kira apakah masih ada sobat baca yang kira-kira masih ingin bertanya? Masih dipersilakan. Oh iya, ini ada Oh itu pertanyaan tuh. dari Kak Deka nih Kak. Bagaimana pendapat Mas Zulfikar untuk permasalahan simpanan di koperasi yang susah ditarik kembali dananya karena adanya NPL yang tinggi? Waduh, saya di Melbourne nih bisa kena masalah ini. Oh, ini ini pertanyaan memancing memang. Saya tahu ini ya. Nggak apa-apa. Jadi ya kadang-kadang gini ya. Kalau makanya tadi itu kan saya bilang kan bahwa investasi itu yang pertama itu harus paham dulu itu nantinya dapat returnnya itu dari mana gitu. Harus dipastikan terlebih dahulu nih returnnya dari mana. Jangan sampai kita investasi tapi nggak tahu nih sumber dari returnnya dari mana. Contohnya seperti ini. Tiba-tiba ada yang nawarin, enak masukin sini nih, returnnya 6% kayak gitu kan. Return 6% itu dari mana gitu. Oh, ternyata dia menghasilkannya dari apa namanya itu naruh duitnya di obligasi yang juga 6%. Oh, oke masuk akal. Ada yang nawarin, ada return 12% nih sebulan kayak gitu kan. 12% nih dari mana gitu. Oh, ternyata dia lagi usaha usaha ekspor impor kayak gitu kan. Sehingga penghasilannya setelah ditahu tahu laporan keuangannya penghasilannya sekitar 20% dari omset gitu. Oh, bisa lah berarti ngembaliin. Tapi kalau ada tiba-tiba nawar 6% nih kayak gini nih. Duitnya dari mana? Returnnya dari mana? Ya kayaknya sih dari ABCD gitu. Wah, itu jangan masukin dulu lah. Atau kalau masih penasaran, masukin dikit-dikit aja. Nah, kalau soal koperasi atau dimanapun sebenarnya, itu jangan jangan naruh duit 100% di satu instrumen yang sama gitu lah. Kalau kata orang Jogja kan don't put your eggs on the same basket kan kalau nggak salah kan. Itu. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi kalau ini agak susah dijawab ya. Itu ya. Bahaya ini. Gitu. Tapi kalau udah tersangkut di situ kalau bisa semoga sih ada duit di tempat yang lain yang bisa digunakan untuk eh, berinvestasi untuk nutupin kerugian yang itu tadi gitu ya. Ya jadi mohon maaf ya Kakak Deka ya. Deka ini nggak tahu nih singkatan apa tapi kayak nama saya nih Zulfikar Karisma kan. Jadi bingung saya. Deka jadi mohon maaf ya. Itu aja jawabannya kayak gitu. Oke untuk Nyimas langsung aja saya soalnya baca. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin kurang puas dengan penjelasan saya, "Oh, gimana sih lu cuma jelasin gini doang kayak gitu kan. Bisa tanya lewat Twitter saya karena saya sangat-sangat aktif di Twitter sampai sampai bahaya gitu ya. Di DM aja saya di Twitter. Twitter saya adalah EDZ Zulfikar nama saya ditambah belakangnya. Ditambah depannya Zulfikar. Di Twitter saya follow aja, DM aja kalau butuh apa-apa. Eh, eh, atau di IG juga boleh. Pokoknya apa namanya itu ininya sama Twitter iya EDZ. Saya tulis aja ya. EDZ EDZULFIKAR. Kayak gitu. Itu adalah ini saya tanya-tanya apa aja untuk
tanya-tanya yang ringan boleh. Tapi kalau tanya-tanya yang berat, wah kita harus deal-dealan nih, gitu kan. Oke? Oke, gitu aja. Ini kayaknya udah jam segini nih. Gimana? Gimana Kak Alia? Baik, karena sudah jam 11 sudah lebih 5 menit ya. Ini mungkin kita cukupkan saja sesi Q&A hari ini. Nah, izin saya mengingatkan kepada peserta untuk mengisi presensi yang linknya ada di kolom chat. Lalu diingatkan juga nanti di tanggal 19 November atau 2 minggu lagi nih Kemenkeu Library dan Perpustakaan DJP akan bekerja sama untuk membuat suatu event yaitu bedah buku Home Sweet Loan bisa ketemu langsung nih sama Kak Almira Bastari, sama ada webinar Quarter Life Crisis juga bersama penulis Henry Manampiring. Jadi barangkali teman-teman tertarik ikut bisa nih nanti pantengin IG dari Kemenkeu Library untuk dapat info selengkapnya. Lalu izin mengingatkan juga untuk mengisi survei untuk acara hari ini dan apabila teman-teman sedang decluttering buku-bukunya dan ingin mendonasikan bukunya, Kemenkeu Library juga menerima donasi ini. Linknya bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman. Oh iya. Ini Mas Zulfikar juga sudah berbagi link spreadsheet-nya nih teman-teman. Bisa langsung di-download aja. Oke, tidak terasa sudah 1 jam lebih kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya selaku host yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati sobat baca sekalian. Terima kasih banyak atas atensi dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa hari ini. Eh, Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Zulfikar. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Alia, terima kasih Bapak Ibu Hmm. dan teman-teman sekalian. Terima Selamat kasih Mas siang. Zulfikar, Kak Alia, dan Terima Sobat Baca kasih. semuanya.